baik senior maupun junior dapat yang manfaat dari pembacaan kitab ini. Kita lanjut kepada bahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah tentang tauhid. Tentang menyerahkan urusan kepada Allah. Walaqad huqiya, dan telah dihikayatkan anna ba'dul ubad, sebagian hamba-hamba yang tukang ibadah, karena ada seorang yas'alullah yang meminta kepada Allah ayuriyahu iblis, agar Allah memperlihatkan kepadanya iblis. Ada seseorang yang ahli ibadah, dia minta Allah supaya diperlihatkan iblis kepadanya. Faqila, maka dikatakan lahu kepadanya, Saylah al-afiyat, mintalah kepada Allah al-afiyat, akan keselamatan. Mintalah keselamatan kepada Allah, bukan minta ingin diperlihatkan iblis. Faba, lalu orang tadi enggak, tidak mau. Ila zalika, kecuali ingin diperlihatkan iblis kepadanya. Fa'adharahu Allah Ta'ala. Kemudian Allah memperkenalkan kepadanya dengan memperlihatkan, menampakkan iblis kepadanya, lahu kepadanya. Falamma ra'ahu, maka tatkala seorang hamba tadi yang utang ibadah tadi melihat iblis, al-abidu, Allah seorang hamba tadi, qasadahu bidrabi, maka dia menginginkan kepada iblis bidrabi, untuk dipukul. Mau dipukul tuh. Mau dibunuh iblis sama dia. Mau dipukul. Maka lahu iblis. Kemudian maka berkata kepadanya iblis. Dia berkata kepadanya, laula aro annaka ta'ishu mi'ata sanatin, jikalau tidak aku melihat sehingga engkau akan hidup selama 1100 tahun, taktuka, niscaya aku akan bunuh engkau. Kau itu kan aku siksa engkau, kata iblis kepada seorang hamba tadi. Sama mau memukul. Cuma iblis pakai itu siasat. Andai kata aku tidak melihat bahwa engkau akan hidup 100 tahun, sekarang aku bunuh kamu. Tapi enggak, karena kamu akan hidup 1000 tahun gitu. Kepada Faktaro, maka tertipulah si hamba tadi dikolhi dengan perkataan si iblis. Wa qala fi nafsi, kemudian berkata seorang dalam dirinya, Inna umri, sunya umurku ba'idu, sangat jauh, masih lama umurku, alhamdulillah. Af'alu ma yu'idu, aku akan mengerjakan apa yang aku akan hendaki. Cuma itu bukan aku bertobat. Kalau gitu mah saya mau melakukan apa sajalah. Mau dosa enggak dosa terserah. Gampang, kalau dosa juga akan bertobat gitu kata sama. Aku apil piski, lalu terjatuhlah seorang tadi yang tukang ibadah tadi dalam kefasikan. Wa taro, kalau ibadah tanda meninggalkan ibadah. Karena yakin dia umurnya masih panjang, bisa tobat nanti di akhir. Hitung aja, sekarang bisa 40 tahun umurnya, masih 60 tahun lagi. Senang-senang aja dia di dunia, nanti kemudian mendekati ajalnya baru tobat. Begitu. Akhirnya terjatuh pada kemaksiatan dan meninggalkan ibadah. Wahalaka, dan binasalah dia. Khasara, dan rugilah dia. Nah, tapi hadhihi, dan pada kisah ini mayunabihuka, ya, ada sesuatu yang bisa membangunkan engkau ala tarakil hukmi, atas meninggalkan, memastikan ingin sesuatu di dalam keinginanmu. Jadi jangan memastikan saya ingin ketemu iblis, dipaksakan ingin ketemu. Jangan begitu, karena akan terjadi seperti tadi, tertipu orang tadi. Wal lajaji, dan lajaj dan berkepanjangan matopika, di dalam tuntutanmu. Jadi ingin terus kita mencapai sesuatu yang kita patok harus terjadi sampai
Ketika sudah berlalu juga betul saja kita dibicarakan itu, sehingga berkepanjangan sesuatu yang kita inginkan. Dan memastikan harus dicapai. Berharuka dan membuat engkau hati-hati. Aidon pula, itulah amal akan panjang angan-angan. Karena di situ kalau seseorang ingin sesuatu dan ingin dicapai, biasanya panjang angan-angan tuh penyakitnya itu. Jadi ke depan dia ingin sesuatu yang itu nggak tahu baik tidaknya sama saat tidaknya, sehingga dia paksakan untuk harus terjadi, harus digapai. Itu amal bahaya juga itu, bisa mencelakakan kita. Fa innahu maksudnya amal al afatul azim. Azimah itu kebahayaan yang sangat besar. Wala qad sadaqal qailu, sungguh telah benar orang yang berkata, orang yang berkata. Dalam syairan, dalam syair. Ala ya nafsi. Ingatlah wahai nafsu. In tarodo biqutin, jikalau engkau ridho dengan makanan, takuni hurrotan, maka jadilah engkau hurrotan merdeka abadan, selama-lamanya maliatan tidak peduli. Wa iyaki maqami'a, maka takutlah engkau hai nafsu akan toma wal amania dan angan-angan. Toma itu sesuatu yang harus kita dapatkan nih, toma. Ini sesuatu harus dapat, harus terjadi. Nah, itu. Wal amania dan angan-angan. Pakam umniyatin jalabat maniyatan. Banyak angan-angan yang bisa menarik maniyatan akan kematian. Itu bahayanya kalau kita ingin sesuatu dipaksakan, harus terjadi, harus berhasil. Berangan-angan, sama juga angan harus berhasil, harus terjadi, itu bahaya. Andai kata seperti itu, kita harus dikaitkan dengan insya Allah, atau jikalau ada kebaikan atau ada kesehatan, boleh kalau gitu. Kita berserah kepada Allah, dikecualikan kalau Allah menghendaki atau ada kebaikan di dalamnya. Wa amma idza fawalta amraka ila Allah Subhanahu wa taala, maka adapun jikalau engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah, wa saat tahu engkau meminta kepada Allah, ayah taro laka, supaya Allah memilihkan kepada engkau ma huwa sahuka, sesuatu yang itu baik untukmu, lam talaqo, engkau tidak akan terjatuh, tidak akan menjumpai engkau ila khairo, kecuali dalam kebaikan, wasadada dan benaran. Wa taqau, dan engkau tidak terjatuh illa ala salahi, kecuali atas kebaikan kemaslahatan. Wa qala ta'ala hikayatan abdi sholih. Allah telah berfirman dan menghikayatkan, menceritakan tentang hamba yang soleh. Wa ufawidu amri ilallahi, dan aku serahkan urusan kepada Allah. Innallaha, sunnya Allah Ta'ala, basir bil ibad, Allah maha mengetahui, maha melihat kepada hamba-hamba Allah. Begitu kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, Allah maha melihat. Dan saat ini Allah melihat ke depan juga. Akhir dari pekerjaan itu aku maha lihat, sehingga Allah akan pilihkan yang terbaik buat kita. Karena Allah maha tahu segalanya, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang lalu maupun yang akan datang. Sekarang, lalu akan datang. Maha tahu Allah, sehingga Allah akan pilihkan yang terbaik. Fawaqahullahu sayyati ma makaru, maka Allah memelihara kepada hamba tadi keburukan yang mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa haqa bi ali fir'auna su'al azabi, dan mengurung kepada tentara-tentara Fir'aun oleh keburukan azab. Nah, itu kalau kita menyerahkan urusan Allah, pasti Allah akan memelihara kita dan akan membuat kebaikan buat kita. Amma taro,
Apakah engkau tidak melihat kaifa aqaba tafidhahu wiqayah? Bagaimana Allah mengakibatkan tafidhahu akan menyerahkannya seorang kepada Allah al-wiqayata akan pemeliharaan. Nah, asya'i daripada kejahatan, keburukan. Wa nasra dan pertolongan al-adai atas musuh-musuh kita. Wa bulughul muradi dan sampainya keinginan-keinginan. Kata amal muwafiqon, maka renungkanlah. Muwafiqon, mudah-mudahan engkau dapat taufik. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, bayyin lana makna tafwid hukmahu. Terangkan kepada kami akan makna tafwid, menyerahkan urusan, wa hukmahu dan hukum-hukumnya. Fa'lam, maka ketahui Allahmu anna hahuna, sesungguhnya di sini di kitab ini pasal ini itu mengandung dua pasal. Bihima, dengan dua pasal itulah ya tadihul kalam, akan jelaslah perkataan-perkataan selanjutnya. Ahaduhuma, salah satu daripada dua pasal ini mawdhi'ut tafwid, tempatnya menyerahkan urusan. Di mana saja kita harus berserah diri kepada Allah. Wasani, dan yang kedua adalah maknahu, maknanya tafwid, wadahu dan batasan tafwid, wadiduhu dan lawannya tafwid apa. Mari kita lanjut kepada penjelasan tiap-tiap pasal. Amma mawdhi'uhu, adapun tempatnya tafwid, di mana kita harus menyerahkan urusan kepada Allah, di mana saja, masalah apa saja yang harus kita serahkan urusan kepada Allah. Fa'lam, maka ketahui olehmu anal muradati satu. Sesungguhnya keinginan yang akan kita inginkan di hati kita itu ada tiga perkara. Al-awalu, yang pertama, muradun ta'lamu yaqinan anahu fasadun wa syarrun. Keinginan yang kita yakin, tahu setelah yakin sesungguhnya pengen itu adalah fasadun, rusak, wa syarrun dan bahaya, buruk. La syakka fihi batata. Tidak ada keraguan fihi pada perkara yang kita inginkan itu, kerusakan dan kebahayaannya albata sama sekali. Jadi yakin betul itu akan berbahaya, akan rusak keluarga kita, rusak kita, membahayakan kita dan membunuh kita, membuat kita rugi. Apa skanari seperti api neraka, wal adabi dan seperti sisa api neraka. Nah, ini pasti kita yakin itu ada pasti buruk, itu pasti bahaya, maka kita tidak mungkin kita ingin seperti itu. Tapi ada sebagian orang ingin neraka, ada baru-baru ini semua artis ingin masuk neraka supaya bisa masuk artis lagi, alhamdulillah. Yang seperti itu kita. Wafil af'ali, dan pada pekerjaan kakufri seperti kekufuran, wal bid'ati dan bid'ah, wal maksiat dan maksiat. Ada orang-orang ingin kufur, ingin menginginkan kufur, ada. Ada orang menginginkan bid'ah, ada orang yang maksiat karena hawa nafsunya. Malasabila illa iradat. Maka enggak ada jalan untuk menghendaki kepada iman itu. Tidak ada jalan untuk menghendaki kufuran, menghendaki bid'ah, menghendaki maksiat, atau ingin neraka, ingin azab. Tidak ada jalan ke sana. Pasti bagi orang berakal, bagi orang beriman, pasti dia akan menghindari itu semua. Wasani, yang kedua, keinginan kita itu adalah muradun ta'lamu qat'an anahu solahun. Keinginan yang kita yakin setelah pasti anahu mungkin itu solahun, itu ada kebaikan. Kal jannati, seperti surga, wal imani dan keimanan, wasulatan sunnah. Nah, di dalam ini surga, iman, pasti itu baik, nggak ada lainnya, pasti baik. Itu bagi orang-orang yang beriman pasti ingin surga, ingin mempertebal imannya, ingin masalah Rasulullah, warna dan lain-lainnya. Falaka iradatuha bil hukmi, maka boleh bagimu menghendaki itu semua dengan pasti. Boleh itu. Kita ingin iman, kuat imannya, harus pasti. Kita kejar itu. Ingin surga, maka harus begitu.
dengan pasti ingin surga. Jangan sampai insya Allah nggak begitu kalau ingin surga. La mawdi'a, tidak ada tempat di tafwid untuk menyerahkan urusan pada perkara-perkara ini. Id la khotara fihi. Kenapa? Gak ada tempat untuk mutafid karena gak ada kebahayaan, gak ada kekhawatiran, gak ada khawatir bahaya fihi pada perkara-perkara ini. Wala syaka, dan tidak ragu annahu khairun wa salahun. Sesungguhnya perkara surga, iman, sunat dan lain itu adalah baik dan maslahat buat kita. Nah, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi keinginan yang pasti buruknya, pasti bahayanya. Kedua, keinginan yang pasti baiknya, pasti maslahatnya. Wasalisu, dan keinginan yang ketiga, morodun, ialah keinginan la talamu yakina, yang engkau nggak tahu, saya yakin analaka fihi solahan. Sesungguhnya laka bagimu fi pada perkara itu solahan, itu ada kebaikan, ada kemaslahatan. Kalau pas atau ada kerusakan, nggak tahu nih perkara ini baik atau buruk, malas atau tidak. Wah, dalika naufili. Dan penjelasan seperti itu perkara-perkara yang yakin ada kemaslahatan dan ada kerusakannya, nahut naufili ialah seperti perkara-perkara yang sunnah, wa mubahati, dan perkara-perkara yang mubah. Nah, ini mungkin akan bertanya, kenapa kok di sini nawafil jadi tidak yakin ada kebaikan? Karena nawafil itu pilihan. Karena bisa jadi kita melakukan nawafil, tapi ada hal-hal yang memang mendesak harus dilakukan sehingga nawafil itu tidak baik. Sehingga di sini cantum kalau mengulangi tentang nawafil, hal-hal yang sunnah-sunnah. Wa mubahat, dan hal yang mubah-mubah. Mubah itu mungkin mengerti ya kalau mubah ya. Mengerti kita mubah itu memang ada hal yang baik atau tidak buruk. Tapi nawafil, nah ini mungkin ada muskil. Ini perenungan kalau ini. Karena ada masalah-masalah yang akan bertemu. Ternyata nawafil itu tidak baik, tidak maslahat. Perlu digali itu apa masalah-masalahnya. Fahadha, maka bermulai ini perkara yang nggak yakin baik buruknya, mau tafwid, ia tempatnya tafwid, tempatnya untuk menghadiri kepada Allah. Falaisa laka anturidaha qat'an, maka tidak bagus, tidak baik, tidak boleh bagimu ayituridaha, bahwa engkau menghendaki perkara-perkara yang ini mubahat, nawafil, qat'an secara pasti. Tetapi bil istisna'i, dengan istisna pengecualian, kalau Allah menghendaki begitu, atau jika ada kebaikan di dalamnya, wasyatul khairi, dan syarat ada kebaikan di dalamnya, wasadan kemaslahatan di dalamnya. Fa'in qayatta, jika engkau kaitkan iradataka, akan keinginanmu bil istisna'i, dengan istisna, yaitu insya Allah jika Allah menghendaki, awak tafidun, maka itu masuk tafid. Ingin jadi profesor misalnya, jika Allah menghendaki, atau jika itu baik, atau saya ingin sekolah lagi, jika Allah menghendaki, ya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu tafid. Wa in arata duna istisna, jika engkau menghendaki selain dikecualikan, yaitu insya Allah, bahwa tomaun, maka itu toma itu sesuatu yang ingin dicapai dengan pasti, harus terjadi, harus tercapai, harus sukses. Madmumun, itu terserah, manhiun, dicegah, anhu, daripada toma. Mau diotafid dan kul muradin fihi khata. Maka bermula tempatnya tafid, berserah diri menyerahkan urusan kepada Allah. Dan jika demikian, kullu muradin, ialah setiap perkara, keinginan, fihi, yang ada perkara yang ada pada keinginan itu, ada khotor, ada kebahayaan. Mungkin bahaya bahwa, dan itu tafid, ya, mau ditafid ala tas taikina, bahwa engkau nggak yakin solahaka akan kemaslahatanmu fihi, pada yang kita inginkan. Nah, itu jadi tempat itu tafid itu tempatnya adalah di tempat-tempat yang memang kita nggak tahu apakah itu perkara itu
masa atau tidak buat kita. Maka perlu kita berserah diri kepada Allah. Kita minta dipilihkan oleh Allah. Wa amma dan adapun makna tafidi, adapun arti tafid, faqala ba'du sufina, maka berkata sebagian guru-guru kami. Wa yaitu tafid taraku ma fihi mukhatatun, meninggalkan sesuatu yang ada pada sesuatu itu mukhatatun, kebahayaan ila mukhtar ila mudabbiri, menyerahkan usaha kepada yang bisa memilihkan, al-mudabbiri yang bisa mengatur, al-alimi yang maha tahu, bimaslahatil haqi, dengan kemaslahatan makhluk, itu pada Allah. Jadi kita meninggalkan memilih sendiri, tapi kita serahkan kepada Allah, suruh Allah pilihkan kepada kita, karena Allah maha tahu, maha mengatur semuanya, tahu kemaslahatan kita. La ilaha illa Tuhan illa huwa Allah. Wa ibaratu Syekhi Abi Muhammad As-Sudzi, dan berkata atau dan bermula ibarat guru Syekh Abi Muhammad As-Sudzi, yaitu Abi Muhammad As-Sudzi rahimahullah taala, huwa bermula tafid taraku ikhtiyari dan mukhatarati ala mukhtar, ya, meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan ada bahayanya, kita serahkan kepada al-mukhtar, kepada yang bisa memilih. Yahtarolaka, agar mukhtar ini bisa memilihkan engkau ma huwa khairun laka, sesuatu yang baik bagimu. Faqala Syekhu Abu Umar rahimahullah taala, berkata Syekh Abu Umar rahimahullah taala, wa bermula tafid tarakut tom'i, ia meninggalkan toma. Toma itu ingin sesuatu dengan pasti, ingin kejar, ingin terwujud, ingin sukses. Itu toma. Harus terjadi, harus berhasil. Nah, itu toma. Wa tom'u bermula toma'u, huwa bermula toma, iradatu syai'i, menghendaki sesuatu, al-mukhatar yang dikhawatirkan ada bahayanya, bilal hukmi, dengan pasti. Harus terjadi, harus berhasil lagi. Fadhihi, bermula ini, ibaratul masyayikh, ialah pendapat para guru-guru. Waladin aqulu, dan bermula yang aku katakan akan ladzi, akan tafid ini, saya mau jeli ini ya. Inna tafidho, sunya tafid, iradatu, ialah keinginan, ayah fadallahu ta'ala, akan bahwa ialah bahwa Allah memelihara aika atas engkau masolihaka, akan kemaslahatanmu, bima la ta'manu fihil khayaqtar, yang pada apa-apa yang kau tidak merasa aman pada perkara itu, al-khatar, akan kebahayaan. Kita menginginkan Allah memelihara masalah kita daripada hal yang akan membahayakan kita. Waditu tafid, bermula lawannya tafid at-toma'u, ya toma. Nah, toma itu tadi kan kita tafid itu menyerahkan kepada Allah, terus berikan kepada Allah. Nah, kita ingin satu, udah serahkan kepada Allah, apa yang terjadi kita terima. Itu toma enggak. Nah, itu ingin inginkan harus terjadi, walaupun nggak tahu masa tidaknya. Misalnya tadi ada seseorang hamba Allah yang mau ibadah, ingin diperlihatkan iblis. Kata orang menasihati, enggak, minta aja kepada Allah keafiatan, keselamatan. Enggak, ingin diperhatikan, hanya dia tertipu. Nah, itu toma ya. Apanya tapi toma. Wa toma'u bermatoma fil jumlati, di dalam jumlah perkataan atau paragraf atau kalimat, ya, jadi alal wajhaini, itu berlaku atas dua jalan. Aduhuma, salah satu dua jalan, di mana roja, dalam mana roja. Juga roja harapan, mudah-mudahan saya bisa membuat perusahaan, bisa membuat sekolah, bisa membuat rumah sakit dan sebagainya. Turidu, engkau menghendaki syai'an sesuatu, la khatara fihi, yang tidak bahaya pada sesuatu itu, wala mukhatarat,
pasti mutlak bisa, dan tidak ada kekhawatiran dengan istisna dengan cara istisna di pengetahuan itu insya Allah ya kalau menghendaki. Wadalika bermula roja ini mamduhun itu dipuji. Boleh mamduhun tidak dicela. Boleh tuh kalau toma ini maknanya roja harapan. Ingin sekali berhasil, ingin sekali buat ini buat itu. Tapi kita disyaratkan Allah menghendaki atau ada kebaikan di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah telah berfirman, waladzi atma'u, dan orang yang atma'u menginginkan ayafiroli, bahwa Allah mengampuni aku khotiati akan kesalahanku yaumadin pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Wa qala ta'ala inna natma'u ayafirolana, kami natma'u, aku menginginkan sekali ayafirolana, dan Allah mengampuni pada kami rukun atau kami khoto yang akan kesalahan kami. Asy-Syu'ara ayat 51. Wa hadza semua bermula bagian ini laisa mimma nahnu fihi sabilillah. Tidak ada kami di sini jalan, artinya harus berserah kepada Allah. Artinya kita tidak ada jalan untuk memaksakan diri. Wasani bermula kedua, tomaun madmumun, ya toma yang dicela. Karena Rasulullah SAW yakum wa toma'a, hati-hatilah kamu akan tomaan. Penahu maksud toma hadirun, itu akan hadir. Wakilah halakudin, kebinasaan agama. Jadi toma itu adalah kebinasaan agama. Hal itu binasa, menghadirkan kebinasaan. Wakilah dengan dikatakan juga halakudin, kebinasaan agama. Wa fasaduhu toma'u, dan merusaknya agama atau toma. Wa milakuhu wara'u, dan milaknya, bakatnya agama awal adalah waro. Jadi rusaknya agama dengan toma, dan bakatnya agama dengan waro. Jadi memang agama itu memang secara Allah harus waro. Karena toma itu tidak. Qala syekhuna, telah berkata guru kami rahimahullah taala, at-tama'u ma'al madmumu syai'an. Bermula toma yang dicela itu ada dua macam. Ahaduma, salah satu dekat ulanya, suku nul qalbi, diamnya hati, la manfaatin masykukatin, kepada manfaat yang diragukan. Nah, itu satu ya, macam satu toma. Jadi diamnya hati kepada manfaat yang diragukan. Misalnya kita ingin sesuatu, ada manfaatnya memang, tapi nggak tahu membaca itu baik atau tidak. Memang ada manfaatnya, tapi masih dilakukan. Itu toma pertama. Wasani yang kedua, iradatu syai'i, menghendaki sesuatu, mukhataratan, yang dikhawatirkan bahaya. Bila hukmi dengan pasti inginnya itu. Walaupun ada padahal itu dikhawatirkan ada bahaya. Wa hadhihi iradatu tuqabil tafid, dan iradah ini yaitu ingin sesuatu yang berbahaya dengan pasti itu berlawanan dengan tafid. Lagoi yang lain. Fa'lam dzalika. Maka tahuilah akan begitu. Wa amal hisnul tafid, jauh ya, Allah bisawab. Sampai sini dulu pembahasan kita, karena masih banyak nih. Ya, dikasih kesimpulan, Bang. Ya. Jadi tafid itu adalah ya menyerahkan urusan kepada Allah pada sesuatu yang kita tahu apakah masalah atau tidak. Kita nggak yakin ada masalah tidak. Tapi kalau keinginan kita itu pasti ada bahayanya, ada keburukannya, maka nggak ada di situ tafid. Kita harus tinggalkan.
atau klien kita yang di situ pasti ada kebaikannya, ada masalahnya, mau cuma harus kita inginkan. Tapi kalau klien kita itu antara dua kemungkinan, mungkin masalah atau tidak, maka disitulah tempatnya tafwid. Jadi insya Allah kalau kita tafwid, maka akan baik untuk kita saat kita memilih, dan pasti kedepannya akan maslahat. Itu kesimpulannya. Jadi tadi membahas banyak itu para pendapat para ulama yang tadi itu memberikan ilustrasi supaya kita mengerti. Itu barangkali pembahasan hari ini. Maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.